Suatu hari, seorang supporter fanatik bernama Bima selalu memicu kerusuhan setiap timnya kalah. Ia tak peduli pada teriakan ketakutan atau luka-luka yang ditinggalkan. Bagi Bima, membela tim adalah segalanya. Suatu malam, setelah pertandingan panas, ia terlibat dalam bentrokan besar. Dalam kekacauan itu, ia terjatuh dan merasakan sakit di dadanya. Saat kerusuhan, ia melihat seorang anak kecil menangis ketakutan di sudut stadion, terjebak di tengah kerusuhan. Bima ingin menolong, tapi tubuhnya lemah, terluka akibat perbuatannya sendiri. Saat sirene polisi berbunyi, ia menatap langit, menyadari betapa sia-sianya amarahnya selama ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Suatu hari, seorang anak kecil bernama Rian mencuri permen di warung karena teman-temannya menantang. Awalnya terasa seru, apalagi tak ada yang memergoki. Namun, kebiasaan kecil itu tumbuh seiring waktu. Saat remaja, ia mulai mencuri barang-barang lebih besar, merasa tak ada konsekuensi. Hingga suatu malam, ia tertangkap saat mencoba mengambil motor seseorang. Wajah ibunya penuh air mata melihatnya di kantor polisi. "Ibu selalu percaya kau anak baik, Rian." Suara ibunya bergetar. Hatinya hancur, menyadari satu kenakalan kecil telah membawanya ke jurang penyesalan yang dalam. Tapi semuanya sudah terlambat. Suatu hari, seorang remaja miskin bernama Dava berjalan dari rumah ke rumah mencari pekerjaan. Ia bekerja sebagai tukang angkat barang dan kuli bangunan. Namun, berkali-kali ia ditipu, upahnya tidak dibayar, atau ia dipecat tanpa alasan. Meski begitu, Dava tidak menyerah. Ia terus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Suatu hari, seorang pengusaha melihat kerja kerasnya dan memberinya kesempatan lebih besar. Dava belajar bisnis, mengembangkan usahanya sendiri, dan dalam beberapa tahun, ia berhasil membangun kerajaan bisnis yang besar. Kini, ia menjadi orang terkaya di negaranya, membuktikan bahwa kegigihan dan ketulusan akan selalu membawa kesuksesan. Suatu hari di sebuah sekolah, ada seorang murid bernama Raffi. Ia miskin dan tidak terlalu pintar, tetapi selalu berusaha keras. Sayangnya, gurunya Bulani sering mengabaikannya. Saat murid lain bertanya, ia menjelaskan dengan sabar. Tetapi saat Raffi bertanya, ia hanya mendesah dan berkata, "Kamu memang bodoh." Raffi merasa sedih, tetapi tetap belajar sendiri. Suatu hari, ia tidak masuk sekolah karena sakit parah. Tak ada yang peduli. Hingga akhirnya, kabar duka datang, Raffi meninggal. Saat itu Bulani menatap bangku kosongnya dan baru menyadari ia telah mengabaikan seorang anak yang hanya ingin diperhatikan. Suatu hari, Vino kecil duduk di depan bengkel ayahnya sambil menonton balapan motor di televisi. Ia terpukau melihat motor-motor balap di layar televisi tua. "Aku ingin jadi pembalap hebat ya," katanya penuh semangat. Namun, hidup tidak mudah. Vino berlatih dengan motor tua peninggalan ayahnya, jatuh berkali-kali, terluka, tetapi tak pernah menyerah. Saat remaja, ia mengikuti kejuaraan lokal, meski diejek karena motornya usang. Tapi kegigihannya membawanya ke podium kemenangan. Tahun demi tahun, ia terus berjuang hingga akhirnya berhasil masuk ajang balap dunia. Kini, di lintasan internasional, Rian berdiri di podium tertinggi, memegang trofi kemenangan. Air matanya jatuh, mengenang perjuangan panjangnya. Suatu hari, seorang remaja bernama Fadil diam-diam minum di siang hari saat bulan puasa. Awalnya hanya seteguk air, lalu sepotong roti hingga menjadi kebiasaan. Ia berpura-pura berpuasa di depan keluarganya, tetapi di belakang mereka, ia terus melanggar. Waktu berlalu, kebiasaannya membuatnya terbiasa berbohong. Hingga akhirnya ia gagal dalam banyak hal. Belajar, pekerjaan, dan kepercayaan orang-orang padanya. Suatu malam, ia termenung, merasa hampa. Hatinya bergetar saat mendengar ayat tentang kejujuran dari suatu masjid di dekat rumahnya. Dengan air mata, ia berdoa, memohon ampun kepada Allah. Sejak saat itu, ia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Suatu hari, seorang anak bernama Faiz duduk sendirian di bangku sekolah, menunduk mendengar ejekan teman-temannya. Lihat si tulang berjalan, mereka tertawa, membuat Faiz merasa kecil. Namun, ia tak ingin terus dihina. Sejak hari itu, ia mulai berlatih. Setiap malam, ia mengangkat beban dengan tekad kuat. Rasa sakit, lelah, dan keringat menjadi sahabatnya. Bertahun-tahun berlalu, tubuhnya berubah kekar dan kuat.
Saat reuni sekolah, teman-temannya terkejut melihatnya. Faiz, itu kamu? Kini, ia tersenyum penuh percaya diri. Hinaan dulu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik dan tangguh. Suatu hari, seorang remaja bernama Fajar duduk malas di kamar, bermain ponsel saat azan berkumandang. Ibunya mengetuk pintu, suaranya lembut namun penuh harap. Nak, sholat dulu. Fajar hanya menghela napas. Nanti aja, Bu. Begitu pula saat Ramadan, ia sering diam-diam makan tanpa peduli nasihat ibunya. Suatu malam, ibunya jatuh sakit parah. Dalam kepanikan, Fajar membawanya ke rumah sakit, tapi semuanya sudah terlambat. Ibu minta kamu jadi anak soleh, bisiknya sebelum napas terakhir. Air mata Fajar jatuh tanpa henti. Kini, saat azan berkumandang, tak ada lagi suara lembut yang mengingatkannya. Ia menyesali semua yang telah ia sia-siakan. Suatu hari, seorang wanita miskin bernama Lina terobsesi dengan kehidupan mewah. Ia memaksakan diri membeli pakaian mahal dan makan di restoran yang mewah. Ibunya yang sakit sering menasihatinya, "Nak, berhentilah boros. Hidup bukan untuk pamer." Namun Lina mengabaikannya. Suatu malam, ibunya jatuh sakit parah, tetapi Lina tak punya uang untuk membawanya ke dokter. Sang ibu pun meninggal dalam kesederhanaan. Setelah itu, hutang-hutangnya menumpuk dan Lina kehilangan segalanya. Ia menangis di kamar kosongnya, menyadari bahwa semua yang ia kejar hanyalah ilusi. Suatu hari, seorang pria yang rajin beribadah bernama Faris berdakwah di jalanan, mengajak para pemuda yang suka tawuran, mabuk-mabukan, dan berbuat dosa agar bertaubat. Namun mereka menertawakannya, bahkan mengusirnya. "Kau sok suci," teriak mereka. Faris tetap sabar, terus berdoa agar hati mereka terbuka. Hingga suatu hari musibah datang, banjir besar melanda, merusak rumah mereka. Dalam ketakutan mereka teringat kata-kata Faris. Dengan hati penuh penyesalan mereka mencari Faris, memohon bimbingannya. Faris menyambut mereka dengan senyum lembut. Sejak itu mereka berubah, mendekatkan diri kepada Allah dan hidup dalam kebaikan. Suatu hari seorang ayah bernama Rudi duduk di sudut rumah, sibuk dengan ponselnya. Ia pengangguran, malas bekerja, sementara istrinya berjuang sendirian mencari nafkah. Anaknya, Dika, sering batuk, tubuhnya lemah, tapi Rudi tak peduli. "Nanti juga sembuh sendiri," gumamnya acuh. Hingga suatu malam Dika demam tinggi. Sang istri menangis, memohon agar Rudi membawa anak mereka ke dokter. Namun, Rudi tak punya uang. Dengan panik, ia mencari pinjaman, tapi terlambat. Dika menghembuskan napas terakhir dalam pelukan ibunya. Rudi terjatuh, menangis histeris. Ponselnya kini tak berarti. Penyesalan menghantamnya, tapi semuanya sudah terlambat. Suatu hari seorang anak bernama Farhan diejek teman-temannya karena selalu bersikap sabar dan tidak membalas saat dihina. Mereka menganggapnya lemah. Namun, Farhan tetap meneladani sikap Rasulullah, membalas keburukan dengan kebaikan. Suatu ketika, salah satu temannya mengalami kecelakaan dan butuh pertolongan. Tanpa ragu, Farhan membantunya meski dulu ia sering dihina. Teman-temannya tersentuh oleh kebaikan hatinya dan meminta maaf. Sejak itu, mereka menghormati Farhan dan mulai mencontoh sikapnya. Farhan tersenyum, bahagia karena telah menunjukkan bahwa kelembutan hati lebih kuat daripada amarah, seperti yang diajarkan Rasulullah. Suatu hari seorang remaja atlet bulu tangkis bernama Aryan melihat negerinya terpecah akibat peperangan. Ia berlatih tanpa henti, berharap suatu saat bisa membawa nama bangsanya ke panggung dunia. Tahun demi tahun berlalu, Aryan akhirnya menjadi juara dunia. Saat ia diwawancarai, ia berkata, "Lapangan bukan tempat bertarung, tetapi tempat bersatu. Saya ingin negeri ini damai." Kata-katanya menggema, menginspirasi rakyat dan pemimpin untuk menghentikan permusuhan. Dengan raket di tangan dan hati yang tulus, Aryan membuktikan bahwa olahraga bisa menyatukan perbedaan. Negeri itu pun kembali damai, dan Aryan menjadi simbol persatuan yang dikenang selamanya.